Dan apabila mereka berpaling, faqul, maka katakan, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim. Sungguh cukup bagiku Allah, tiada Tuhan yang hak untuk disembah melainkan hanya Ia. Hanya kepadanya lah aku bertawakal, dan Ialah Rabbnya arsy yang agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa, amma ba'd. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Sungguh sebuah ungkapan yang menegaskan makna keyakinan, ya, kepada Zat yang Maha Berkuasa atas apapun yang terjadi di alam semesta. Sungguh cukup Allah bagiku, yakni Allah akan mencukupkanku, menjagaku. Betapa senikmat-nikmatnya Al-Wakil, yakni senikmat-nikmatnya Zat yang aku serahkan seluruh perkaraku kepadanya. Ya. Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah berkata, inna min a'zami ni'amillahi ala ibadih, sesungguhnya di antara nikmat-nikmat teragung, bahkan nikmat yang paling agung dari antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, an waffaqahum litauhid, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada hambanya kepada tauhid, wa an a'anahum ala umur dinihim, ketika Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu hambanya di dalam perkara-perkara agamanya, wa dunyahum, dan juga perkara-perkara duniawinya, wa ja'ala tawakkula alaih, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya sebagai Zat yang dimana para hambanya menyandarkan diri mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal i'tisam bihablih minal umur al-munjiyah fid dunya wal akhirah, dan menjadikan berpegang teguh kepada talinya adalah di antara hal-hal yang menyelamatkan seorang hamba baik di dunia ataupun di akhirat. Dan Allah pun menjadikan bagi mereka yang berzikir, mengingatnya sebagai tempat keselamatan, ya, sebagai solusi. Idza ishtaddal khatab, ketika perkara yang dihadapi menjadi semakin sulit dan berat. Wa azumal karb, ketika musibah yang dihadapi begitu berat. Faja'alallah liman ja'ala hasbah, ja'alallahu hasbah wa kafih wa munkidah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dirinya bagi hamba-hambanya, yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Zat yang ia bertumpu kepadanya, berharap hanya kepadanya, memohon keselamatan atau pertolongan hanya kepadanya. Idza qala hal mu'minu muqinan biha, apabila seorang yang beriman mengucapkan kalimat tersebut, yakni hasbiyallahu wa ni'mal wakil, berangkat dari keyakinannya. Falyubashshar biqulbil faraj, maka agar ia terima kabar baik bahwa akan segeranya datang pertolongan. Fala manja wala malja minallah illa ilaih, karena sesungguhnya hakikatnya tidak ada tempat bagi seseorang untuk berlari, dan tidak ada tempat bagi seseorang untuk berlindung kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kalimat hasbi Allah wa ni'mal wakil memiliki efek yang begitu besar pada jiwa seorang mukmin, pada kehidupannya,
bagi keselamatannya. Dan kalimat tersebut yang dikenal dengan nama kalimat hasbalah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbalah. Ya. Wahiyya min a'zam al-adhkar. Itu adalah di antara zikir-zikir yang paling agung yang diucapkan seorang muslim. Dan maknanya adalah Allah kafina. Allah akan mencukupkan bagi kita. Yaruddu anna a'da'ana. Allah akan menolak musuh-musuh kita dari kita. Wa yansuruna. Allah akan menolong kita. Wa ni'mal kafilullahu ta'ala. Betapa senikmat-nikmatnya zat yang kita bergantung kepadanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuqalul hasbalah, dan kalimat hasbalah ini diucapkan idealnya di setiap waktu. Wa hunak mawatin, tapi ada beberapa kondisi yang tata'akkad, yang lebih ditekankan untuk mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ya. Di antara kondisi-kondisi tersebut, hasbalah diucapkan ketika syada'id. Yani ketika menghadapi perkara yang sangat sulit dan kemudian menakutkan, menegangkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa an'am wa sahibul qarn qad iltaqama al-qarn wastama'a al-idhn mata yu'mar bin nafkh fayanfukh." Bagaimana seseorang akan dapat santai menikmati nikmat yang ada sementara malaikat, yakni Israfil, qad iltaqama al-qarn, telah menaruh al-qarn, yakni balalaika, sangkakala di mulutnya dan menunggu izin kapan untuk meniupnya sehingga ia akan meniupnya. Ya. Kalau kita mengetahui hal itu, bagaimana mungkin kita bisa santai? Kaifa an'am, maksudnya demikian. Fakana dzalik, nah kabar dari Nabi demikian, thaqula ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi sesuatu yang sangat berat di hati para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka yakni berasa tentunya menegangkan dan ketakutan. Faqala lahum, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Qulu, katakan sajalah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sungguh cukup Allah bagi kami, betapa senikmat-nikmatnya zat yang kita serahkan seluruh perkara kita kepadanya. Alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah lah kita bersandar." Ya. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullah. Jadi demikian, hasbalah diucapkan dalam kondisi yang menegangkan dan menakutkan. Hasbalah juga diucapkan lirad kaidil a'da, untuk menghadapi ancaman musuh atau propaganda musuh. Ya. Ini kekuatan musuh yang di luar kuasa kita untuk melawannya. Nah, dianjurkan untuk mengucapkan hasbalah. Lima rawahu Ibnu Abbas. Ya. Ini disimpulkan dari apa yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kan akhiru qawli Ibrahim hina ulqiya fin nar hasbiyallahu wa ni'mal wakil." Perkataan terakhir Ibrahim alaihi salam ketika ia dilemparkan ke api, perkataan terakhirnya adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. yakni ketika menghadapi sebuah kaum yang murka luar biasa kepadanya, di belakangnya ada rezim yang begitu hendak untuk membunuhnya dan menghabisinya, dia tak memiliki kuasa untuk melawannya. Ya, tidak lain yang diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Wa amma nabiyyuna, adapun nabi kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu lamma marra raqbun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa hum bi Hamra'il Asad fa akhbarahum bi anna Abu Sufyan qad jama' lahum wa dhalika bu'aid Uhud. Adapun di kasus Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah perang Uhud, ketika para kaum muslimin mengalami kekalahan. Oke?
Nah, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk kembali mempersiapkan kaum muslimin yang lagi dalam kondisi berat, kesakitan dan kekalahan demikian, untuk siap lagi menghadapi serangan kaum musyrikin berikutnya. Karena kaum musyrikin itu mereka habis menang langsung pulang, nggak seperti kebiasaan Arab biasanya. Mereka habis memenangi peperangan, mereka camp dulu di situ 3 hari sampai kabar kemenangan tersebar ke Jazirah Arab, sampai ke kampungnya juga, baru mereka pulang. Biasanya begitu. Ini enggak, habis menang langsung pulang kaum Quraisy. Nah, di tengah jalan, mereka ada diskusi lah satu sama lain. Sungguh kalian belum ngapa-ngapain. Kalian belum membunuh Muhammad. Kalian belum menghabisi mereka. Dan gitu. Okay? Akhirnya sehingga mereka, di antara mereka ada yang memberikan ide untuk kembali dan menghancurkan kaum muslimin di Madinah sampai habis. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari antara strategi yang dipertimbangkannya agar segera mempersiapkan lagi pasukan dan pergi ke daerah Hamra al-Asad, yang menghadang kaum musyrikin apabila mereka kembali lagi. Jangan sampai perang kota di Madinah sehingga mempertaruhkan para wanita dan anak-anak dan orang tua. Demikian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat diperintahkan untuk dalam kondisi habis kalah nih, diperintahkan untuk segera perang lagi, mereka bergerak. Okay? Namun di sisi lain pun ada kekhawatiran dari barisan kaum musyrikin dikejar sama kaum muslimin. Takut mereka dikejar oleh kaum muslimin, sehingga ada rasa takut ini pada mereka sehingga pengennya mereka buru-buru pulang ke Mekah. Nah, Abu Sufyan pada saat itu yang masih di barisan mereka, ada beberapa penunggang kuda yang melewati mereka dan mau menuju ke arah Madinah. Ditanya, mau kemana kalian? Gitu. Mau ke arah Madinah. Ya udah, kalau gitu kabarkan kepada pasukan yang kau temui di sana nanti, bahwasanya Abu Sufyan telah mempersiapkan pasukan yang besar luar biasa, siap untuk menghabisi kalian. Gitu. Taktiknya begitu. Oke? Padahal enggak, mereka pulang ke Mekah. Nah, kabar ini disampaikanlah kepada kaum muslimin yang tadi mentalnya habis kalah di perang Uhud. Nah, ini ceritanya demikian. Itu Hamra al-Asad itu. Fa akhbarahum bi anna Abu Sufyan qad jama' lahum. Dikhabarkanlah kepada para kaum muslimin bahwasanya Abu Sufyan telah menghimpunkan kekuatan yang besar untuk menghancurkan para kaum muslimin. Ya kan? Sejenak setelah perang Uhud. Wa qalu, nah mereka berkata, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Sesungguhnya mereka telah mempersiapkan kekuatan yang besar, fakhshawhum, maka takutlah kalian pada mereka. Lihat, kayak kabar yang menteror luar biasa kan? Tapi kabar demikian yang menteror justru membuat Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum bertambah keimanan mereka. Zadal muslimina qauluhum dzalik imana. Justru perkataan tersebut, kabar yang menakutkan tersebut, nih hoax tersebut yang menakutkan, yang menteror, justru menambah keimanan kaum muslimin. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sungguh cukup bagi kami Allah. Betapa senikmat-nikmatnya zat yang kami serahkan seluruh perkara kami kepadanya. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Akhirnya mereka berada di dalam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keburukan sedikit pun yang menimpa mereka. Enggak jadi perangnya. Oke? Yang ada di situ mereka malah mendapatkan keuntungan-keuntungan. Ini dijelaskan di sirah Hamra al-Asad. Ya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan kemudian Yazid ibn Hakim kan yaqul rahimahullah, biasa berkata, ma hibtu ahadan qattu haibati rajulan zalamtuh wa ana a'lam annahu la nasira lahu illa Allah yaqulu li hasbi Allah Allahu baini wa bainak Allah. Ia berkata, sungguh
Aku tidak pernah takut kepada seseorang sebesar ketakutanku kepada seseorang yang telah kuzolimi. Dan aku tak tahu dia tak punya kuasa lain untuk melawanku kecuali hanya Allah. Dan kemudian dia berkata kepadaku, hasbi Allah, sungguh cukup Allah bagiku. Yani Allah akan menjagaku, Allah akan membalaskan bagiku. Allahu baini wa bainak. Allah kelak ada antara aku denganmu. Ini ancaman yang menakutkan buat mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa tuqalu 'indal khauf min wuqu'iz zulm. Hasbalah juga diucapkan. Kalimat ini ketika kita mengkhawatirkan atau takut dari terjadinya kezaliman pada diri kita. Fa'an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha dan Zainab bintu Jahash radhiyallahu anha. Ummul mu'minin sama Zainab, ini dua-duanya ummul mu'minin. Ya? Ya kan? Ummahatul mu'minin. Zainab ini tadinya nikah sama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum ajmain. Terus ada selisih dengan Zaid dan kemudian cerai dan kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi Zainab. Karena ini membatalkan hukum tabanni, anak angkat. Gitu. Tadinya kan Zaid diangkat sehingga orang pada bilang Zaid bin Muhammad, gitu kan? Nah, hukum anak angkat ini dibatalkan totally sampai mantan istri anak boleh dinikahin sama orang tua, gitu. Dibatalkan total gitu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah perintahkan Rasul untuk menikahi Zainab. Okay? Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan Zainab binti Jahash radhiyallahu anhuma. Annahuma tafakharata, satu hari mereka berdua sedang bangga-banggaan. Okay? Faqalat Zainab berkata, "Zawwajani Allahu wa zawwajakunna ahalikun." Aku dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalian nih dinikahkannya oleh ahli kalian, oleh wali-wali kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha likai la yakunu 'alal mu'minina haraj." Dan ketika urusan Zaid selesai dengannya, maka kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengan dia, yakni dengan Zainab, dengan mantannya Zaid. Supaya enggak lagi hal tersebut jadi masalah bagi kaum muslimin di kemudian hari. Nah, ini dibanggakan oleh Zainab. Aku ini dinikahkan dari balik langit ketujuh, yakni Allah yang menikahkanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalian ini dinikahi sama wali-wali kalian aja. Kepada Ummahatul Mukminin. Zain. Wa qalat Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah pun berkata radhiyallahu anha, "Nazalat bara'ati minas sama." Sungguh telah turun langsung dari langit pembelaan terhadapku. Serem gak salaf? Begitu dah soft talknya. Nazalat bara'ati minas sama. Pembelaanku nih, penegasan bahwasanya aku innocent, gak bersalah, itu langsung dari langit. Ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil Quran, dan disebutkan di dalam Al-Quran. Ini yang hadisatul ifk, ya. Fasallamat laha Zainab. Akhirnya Zainab mengakui, oh iya, emang keren. Zainab mengakui keutamaan Ummul Mukminin Aisyah. Kemudian ngobrol. Zainab bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, "Kaifa qulti hina raqibti rahilata Safwan ibn al-Mu'attal?" Apa yang kau katakan ketika kau mulai menaiki kendaraannya Safwan ibn al-Mu'attal? Safwan ibn al-Mu'attal radhiyallahu anhu ini yang ketinggalan di pasukan. Dia tidur. Okay? Waktu itu Rasul SAW bersama kaum muslimin dan bawa Ummul Mukminin Aisyah pulang perang biasa kan? Kan Rasul kalau perang suka bawa istrinya. Di antaranya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha diundi ya di Qur'an. Nah pas on the way lagi nge-camp pada istirahat dan lain-lain, ayo berangkat. Safwan radhiyallahu anhu tidur.
Ini tidur, di antara beberapa orang yang tidur emang, kalaupun gempa nggak bangun dia. Kebayang nggak pasukan siap-siap mau jalan, nggak bangun nih. Tapi emang qadarullah, Allah udah persiapkan untuk kejadian ini, iya kan? Takdir itu kan begitu kan, emang udah dipersiapkan kan. Pernah kan Anda ceritakan ada kasas Israiliyat, hadithu an bani Israel wala haraj, ya? Karena nanti saling nyambung satu sama lain, connecting the dots. Ada nabi, satu hari, ada nabi min anbiya Bani Israel, dari nabi-nabi Bani Israel. Dia berada di atas sebuah bukit. Dan dia melihat ke arah jauh, di sana ada sumur. Ada sumur. Gak lama seorang Faris yakni naik, penunggang kuda, datang, turun dari kudanya, minum dari sumur itu. Dan ketika naik, jatuh no dompetnya, yakni pouchnya, jatuh fulusnya. Terus pergi dia. Gak lama, datanglah seorang penggembala dengan kambing-kambingnya. Saya berhenti di situ dan minum dari sumur tersebut. Nah, ini penggembala menemukan pouch itu dan dia mengambilnya dan kemudian dia pun pergi. Gak lama datang seorang kakek-kakek tua renta, capek dia berhenti di situ sejenak dan minum di situ lagi duduk. Taunya si penunggang kuda yang awal balik lagi, dia baru ngeh kalau dompetnya hilang. Dia kembali ke sana dan dia turun dari kuda, dia menemui ini kakek-kakek. Langsung dia berkata kepada ini kakek, "Aina nukud?" Kata ini kakek-kakek, "Wa ayyun nukud? Fulus apa? Mana itu nukud? Dia ini fulus. Mana itu fulus? Wa ayyu fulus? Fulus apaan? Aina fulus? Mana itu fulus? Apaan sih lo? Fulus apaan?" Akhirnya darabahu tarra bihar tarab, dibikin terbang kepala yang kakek. Bang, sama di punggung kuda. Dah. Ini Nabi melihat kejadian ini dari jauh, di atas bukit. Dan dia berkata, "Ya Rabbi, ma saraqaha syekh, ma akhadhaha syekh." Ini kakek-kakek tidak mengambil uang orang tersebut. Innama akhadhaha ra'i. Yang mengambilnya adalah si penggembala kambing. Allah pun menjelaskan kepada Nabi tersebut. Dulu orang tuanya, si penunggang kuda, merampas harta orang tua si penggembala. Aku kembalikan harta rampasan tersebut kepada ahli warisnya. Adapun si syekh tersebut, dulu dia yang membunuh orang tua si penunggang kuda. Kejadian alam semesta ini kita nggak tahu apa di balik itu. Ada drama besar di balik itu. Kita yang nggak tahu, yang terbatas keilmuan kita. Ada great design di balik itu. Ya. Ala kulli hal emang kembali ke kisah kita. Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu udah dipersiapkan emang untuk budak udah nggak dengar, sepasukan nyiapin diri dan berangkat, dia masih bekhair tidur, regut. Oke, dia kabar khair terus regut. Tahu-tahu pas dibangun, ya sepi, nggak ada orang. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di jalan minta qadha ya ini. Minta berhenti sejenak untuk qadha. Singkat cerita emang Allah takdirkan, dikira Ummul Mukminin Aisyah udah masuk tandunya. Oke? Karena ditutup kan, nggak kelihatan dalamnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu. Oke? Dan karena nahif, karena langsingnya nggak ketahuan, ini ada apa enggaknya nggak ketahuan. Karena langsingnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dikira udah masuk sama pasukan, dia berangkat. Ketinggalan Ummul Mukminin Aisyah tuh di tengah jalan. Safwan bin Mu'attal di jalan lagi jalan, ketemulah sama Ummul Mukminin. Pertama kali yang diucapkan Safwan bin Mu'attal, nemuin Ummul Mukminin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siap-siap. Faham gak itu? Oke? Nah ini yang lagi ditanya nih sama Zainab bintu Jahash
radhiyallahu anha. Nah, ini yang akhirnya sampai Madinah jadi hoax, jadi gosip bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berzina. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala belain Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tadi, itu maksudnya itu kasusnya. Nah, Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha Ummul Mukminin bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa qulti hina raqibti rahilata Safwan bin al-Mu'attal?" Bagaimana yang kau katakan ketika kau menaiki kendaraannya Safwan bin al-Mu'attal? Gimana dong, Safwan sendiri nih. Di depan ada Ummi Aneh. Masa Anda pura-pura nggak kenal? Hah? Iya gak? Ditempel kita temenin takut jadi fitnah? Iya gak? Nggak kita temenin? Ummi gue sendiri nih di padang pasir. Iya gak? Serba salah gak? Ya udah, dia cuma nundukin pandangan dan datang langsung menawarkan deh. Diam, nggak ngomong apapun. Ya? Ummul Mukminin Aisyah ketika tahu dia ketinggalan, pertimbangannya kalau Anda ngejar percuma. Mendingan gue diam di sini. Gitu. Diam sampai mereka sadar bahwa aku ketinggalan, ntar mereka balik lagi. Gitu. Ternyata nggak sadar sampai Madinah. Nggak ngeh. Qadarullah ada Safwan bin Mu'attal, lihat Allah Ummul Mukminin, inna lillahi wa inna ilaihi. Udah dia diam, cuma nawarin, udah berhenti menawarkan kuda dan udah tahu nih maksudnya apa. Ummul Mukminin pun langsung menaiki kendaraannya Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Okay? Nah, ditanya oleh Zainab binti Jahsy, apa yang kau katakan ketika kau menaiki kendaraannya Safwan bin Mu'attal? Faqalat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Qultu, aku berkata, hasbiyallahu wa ni'mal wakil." Faqalat Zainab, Ummul Mukminin Zainab pun radhiyallahu anha berkata, "Qulti kalimatal mu'minin." Sungguh kau telah mengucapkan ungkapan seorang yang beriman. Ajib. Tadi tuh bangga-banggaannya serem dong. Ya? Iya gak? Aneh dikawinin dari balik langit ke-7. Dari atas arsy. Iya gak? Yang satunya, aneh dibelain dari balik langit ke-7. Wow, lu serem gak lu? Iya gak? Serem gak? Aneh dari Cipondoh. Gak asik kan? Gak asik bro. Mazhab Cipondoh. Nah, jadi ketika kita mengkhawatirkan sesuatu yang sedang kita hadapi, aduh ini jadi masalah nih ke depannya, ini jadi masalah nih ke depan. Tuh, ketika kita khafa ala yani worry, mengkhawatirkan sesuatu gitu. Okay? Ini terjadi masalah nih ke depannya, jadi fitnah nih, gitu ya. Baik, agar kita mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Wa tuqal 'inda hululidh dhulm bik. Dan diucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil ketika kezaliman menimpamu, Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Lam yatakallam fil mahd illa thalatha." Tidaklah berbicara ketika baby kecuali 3. Kecuali 3 kasus. Ya, di hadis ini sebut 3. Tapi kalau diurut-urut, riwayat yang sahih, ternyata ada lebih dari 3. Ya, ini akhirnya ada ikhtilaf ulama lah. Ala kulli hal, Nabi pernah menyebut hadis ini. Tidaklah berbicara ketika bayi, yakni bayi bicara, ini karomah. Kalau Nabi ya mukjizat. Di antaranya Isa ibnu Maryam kan. Isa ibnu Maryam kan berbicara kan. Kemudian yang kasus Juraij. Iya kan? Yang kasus Juraij kalau ingat. Kalau lupa sih serah lu deh. Nah, kemudian ada lagi kasus ini yang bayi berbicara nih. Rasul bercerita sallallahu alaihi wasallam. Baina sabiyyin yarda' min ummih, famarra rajulun raqibun 'ala dabbah fakhirah wa syarah hasanah. Ketika seorang bayi, ketika bayi dia sedang menyusu di dada ibunya, kemudian melewatlah
seorang penunggang kuda yang luks, yang mewah dan terlihat begitu yakni kebanggaan dan keagungannya. Nggih? Faqalat uminya pun langsung berkata, Allahumma ja'alni mithla hadha. Ya Allah, jadikanlah anakku nih seperti ini orang. Begitu. Kata nih ibu. Berapa banyak ibu yang berdoa demikian ketika melihat sesuatu yang membanggakan, ya didoakan untuk anaknya, bukan? Allahumma ja'al ibni mithla hadha. Ya Allah, jadikan anakku yang kayak begini ya Rabb. Begitu, sukses yang kayak begini. Begitu kan? Jadi orang gede loh, begitu. Kalau kata orang dulu mah ya. Fataraka thadya. Akhirnya setelah begitu, bayi tersebut pun meninggalkan susu ibunya, wa aqbala ilaih, dan kemudian bayi tersebut melihat penunggang kuda tersebut, fanadhara ilaihi faqal, tiba-tiba bayi tersebut berkata, Allahumma la taj'alni mithlah, ya Allah janganlah kau jadikan aku seperti dia. Summa ya. Tiba-tiba begitu. Allahumma la taj'alni mithlah. Rasul begitu sallallahu alaihi wasallam. Menggambarkannya dengan nanti di ujung hadisnya. Thumma aqbal ala sadyi. Kembali kemudian bayi tersebut menghisap susu ibunya. Faja'ala yartadi. Dia pun mulai menghisap-hisap susu ibunya. Nggih? Qal faka'anni anzur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahki irtida'ahu bi asbu'ihi as-sababah fi famihi faja'ala yamussuha. Kata Abu Hurairah, aku masih ingat bagaimana aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah ini sambil menaruh telunjuknya di bibirnya dan Rasul menghisap-hisapnya. Lagi menggambarkan kejadian ini. Paham ya? Wa marru bijariyah. Kemudian wanita tersebut melewati seorang budak wanita. Wa hum yadribunaha wa yaqulun. Dan kaum dari budak wanita tersebut sedang mencambukinya, memukulinya, dan mereka berkata, Zanait, sarakt, sungguh kau telah berzina, kau telah mencuri, yakni dituduh dengan segala keburukan di budak wanita. Wahiyya taqul, dan budak wanita itu terus berkata, Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sungguh cukup bagiku Allah. Betapa senikmat-nikmatnya zat yang aku serahkan perkaraku kepadanya. Faqalat ummu. Kemudian ibu tersebut pun berkata, Allahumma la taj'al ibni mislaha. Ya Allah, jangan kau jadikan anakku seperti wanita itu. Fataraka ar-radha fanadhara ilaiha. Akhirnya bayi tersebut kembali meninggalkan puting ibunya dan dia melihat budak wanita tersebut. Faqal, dan bayi tersebut berkata, Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadikan aku seperti dia. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Fa'innahum lamma darabul jariyah, sesungguhnya mereka ketika mencambuki atau memukuli budak wanita itu, wahiyya mazlumah, dan wanita itu, yakni budak wanita itu dizolimi. Qalat hadhil kalimah. Wanita yang dizolimi tersebut, budak wanita yang dizolimi tersebut mengucapkan kalimat itu, yakni hasbalah wa innama akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik lil iqtida. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan hal itu lil iqtida, untuk diikuti. Kalau kalian lagi dizolimin sama orang, dituduh sesuatu yang kalian tak melakukan, dihukum atas sesuatu yang kalian tak bertanggung jawab dan lain-lain, oke? Kena fitnah dan lain-lain, itu bilang hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Tuh, Nabi lagi nyuruh begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian diucapkan inda ihsanidz dzan billah wa intidhar fadli. Diucapkan hasbi Allahu wa ni'mal wakil ketika kita benar-benar sedang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berbesar harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam penantian dari keutamaan-keutamaannya. Ya? Idza arada an-nasu ank. Makanya ketika para manusia berpaling darimu,
walam yastajibu lil haq, dan mereka tak mau menyambut seruan yang hak. Faqad qala Allah Ta'ala amiran bidzalika nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Allah pun telah berfirman memerintahkan hal tersebut kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi kondisi demikian. Fa in tawallau, Allah berfirman, dan apabila mereka berpaling, faqul, maka katakan, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim. Sungguh cukup bagi Allah, tiada Tuhan yang hak untuk disembah melainkan hanya Ia. Hanya kepadanya lah aku bertawakal, dan Ialah Rabbnya Arsy yang agung. Ya? Ketika kita berbesar harap dan menunggu keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika menghadapi keluarga, kawan yang sedang kita berikan serukan, atau siapapun yang sedang kita sampaikan hak kepada mereka, namun mereka berpaling darinya, ucapkan kalimat ini. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim. Wal makna, nah maknanya adalah fa in tawalla ya Muhammad. Makna dari ayat tersebut itu At-Taubah ayat 129. Maknanya adalah apabila mereka berpaling, wahai Muhammad, mereka yang kau bawakan hak kepadanya berpaling darimu, fa'adbaru ank, dan mereka membelakangimu, walam yakbalu ma ataitahum bihi minan nasihati fillah, dan mereka tak mau menerima nasihat yang kau bawakan kepada mereka, fakul, maka katakan dalam kondisi demikian, hasbi Allah, yakni yakfini Rabbi, artinya Rabbku akan mencukupkanku. La ilaha illahu, yakni la ma'buda siwah, tidak ada zat yang hak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Alaihi tawakkalt, hanya kepadanya aku bersandar. Wa bihi thiqt, hanya kepadanya aku yakin. Wa ala aunihi ittakalt, dan hanya kepada pertolongannya lah aku berharap. Wa ilaihi wa ila nasrihi istanad, dan hanya kepadanya dan kepada pertolongannya lah aku bersandar. Li'annahu nasiri, karena ialah zat yang menjadi penolongku. Wa mu'ini ala man khalafani, dan orang yang menolongku menghadapi orang-orang yang mengingkariku. Wa tawalla anni minkum wa min ghairikum minan nas wa huwa rabbul arsyil azim. Itu makna dari ayat tersebut. Ibadallah, maka sesungguhnya kalimat hasbalah, yakni hasbunallah wa ni'mal wakil, memiliki beberapa redaksi. Oke? Memiliki beberapa redaksi yang disebutkan baik dari Al-Quran ataupun Sunnah. Di antaranya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbiya sungguh cukup bagiku, hasbuna sungguh cukup bagi kami. Ya, itu hanya bahasa aja. Nah sama itu dhamir aja. Allah berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Mereka yang dimana para manusia berkata kepada mereka, yakni menakut-nakuti mereka bahwasanya musuh telah menghimpunkan kekuatan untuk menghancurkan kalian, fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana, namun kabar demikian justru menambahkan keimanan mereka. Wa qalu, dan kemudian mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, sungguh cukup bagi kami Allah wa ni'mal wakil. Apa? Sebesar-besarnya, senikmat-nikmatnya zat yang kami serahkan, sandarkan seluruh perkara kami kepadanya. Ya, ini menghadapi hoax yang menakutkan. Berita-berita yang biasanya digerakkan berita tersebut mendekati pemilu. Ya? Kabar-kabar bahwasanya negeri lain akan menguasai negeri kita, bahwasanya kekufuran akan menguasai negeri kita, dan lain-lain. Kabar-kabar yang memprovokasi kita untuk meninggalkan manhaj kita dan mengikuti manhaj pergerakan mereka yang buruk dan penuh dengan kebusukan politik. Nah, jangan goyang kena kabar demikian, jangan terprovokasi sehingga kita meninggalkan usul, akidah dan manhaj kita karena mendengar dan mengkonsumsi berita-berita politik demikian. Katakan hasbunallah wa ni'mal wakil.
Ya? Dan sabat. Tahan. Kemudian juga ada hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, itu diantara redaksinya. Ini yang dizikir. Ya, zikir pagi petang ada 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini diantaranya dibaca juga 7 kali sebelum tidur. Syekh Utsaimin rahimahullah gitu. Ya. Ada juga bilang hasbiyallah aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Apabila engkau, yakni wahai Muhammad, tanya kepada mereka, yakni para kaum musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi tersebut? La yaqulunna Allah. Niscaya mereka akan bilang Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah? In aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurri? Tidakkah kalian lihat hal-hal lain yang kalian sembah itu selain Allah? Apabila memang Allah menghendaki keburukan bagiku, menimpakan madarat bagiku, maka adakah di antara, yakni makhluk yang kalian sembah ini, yang dapat menyelamatkanku dari keburukan yang Allah timpakan padaku tersebut? Au aradani birahmatin, dan apabila Allah menghendaki rahmat bagiku, yakni di antara rahmat-rahmatnya bagiku, hal hunna mumsikatu rahmati, adakah di antara makhluk-makhluk tersebut atau hal-hal yang kalian sembah tersebut dapat menahan rahmat Allah bagiku? Ya? Qul, katakanlah, hasbi Allah, sungguh cukup Allah bagiku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepadanya lah orang-orang yang bertawakal akan bersandar. Ya, itu hasbi Allah. Az-Zumar ayat 38. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah berkata, di dalam mentakwil ayat tersebut, yakni mentafsirkannya, yakni katakanlah kepada mereka, setelah tampak dan jelas seluruh dalil yang menegaskan bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang hak untuk diibadahi, dan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan seluruh makhluk, satu-satunya zat yang dapat membawakan manfaat atau menimpakan madarat, dan bahwasanya hal-hal lain selain Allah lemah dari sisi apapun. Wan naf'i wad-dhur, baik dari sisi manfaat, membawakan manfaat atau madarat, mustajliban kifayatahu mustadfi'an makrah. Tak mampu juga mereka mendatangkan kebaikan atau manfaat-manfaat yang datang dari Allah, dan tak mampu juga mereka menangkal keburukan-keburukan yang datang dari Allah. Ya? Dan dalam menghadapi keburukan mereka dan makar mereka tersebut, yakni orang-orang yang musyrik tersebut, ya, wa kaidahum, dan propaganda mereka, qul, katakan, hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, sungguh cukup Allah bagiku, hanya kepadanya lah bersandar orang-orang yang bertawakal. Nah, jadi demikian ikhwati rahimakumullah, di antara keutamaan hasbalah. Ya. Kemudian ikhwati rahimakumullah juga dari keterangan para ulama yang kami dapatkan tentang nilai ini, ada penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah terhadap hadis Ibnu Abbas ini dalam keutamaan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadis Ibnu Abbas, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar, diucapkan oleh Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ketika dilemparkan ke neraka. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan diucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu, ketika mereka, yakni para manusia, berkata menakut-nakutinya, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya para musuh telah menghimpunkan kekuatan untuk menghabisi kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana, kabar demikian justru menambah keimanan mereka. Wa qalu,
Dan mereka pun berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya. Dan di dalam riwayat juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kana akhiru qauli Ibrahim, perkataan terakhir Ibrahim alaihissalam, hina ulqiya finnar, ketika dilemparkan ke dalam api, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah berkata, Ibrahim wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam, Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam, huma khalilani lillah azza wa jalla. Mereka adalah dua khalil Allah azza wa jalla. Awas. Khalil yakni kekasih, tapi kekasih yang levelnya lebih daripada habib. Karena khullah levelnya lebih daripada mahabbah. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sama-sama cinta. Khullah cinta, mahabbah cinta. Tapi khullah ini lebih tinggi derajatnya daripada cinta. Zain? Maka khullah ini orangnya khalil. Mahabbah ini orangnya habib. Okay? Nah, yang memiliki gelar khalil ini Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Allah berfirman, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Ya? An-Nisa ayat 125. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalilnya sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Wal khalil makna al-habib alladhi balagat mahabbatuhu al-ghayah. Dan khalil maknanya adalah kekasih yang kadar kasihnya sampai derajat yang tinggi luar biasa. Wala na'lam anna ahadan wusifa bihadzal wasaf. Dan kita tidaklah mengetahui adanya makhluk lain yang disifati dengan sifat demikian kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ibrahim alaihi wassalam. Zain? Dapat ya? Kekeliruan. Innaka tasma' ahyanan, kadang kalian akan mendengar sebagian manusia berkata, Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah. Suka dengar gak? Kalian seringkali mendengar Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah. Oke? Wa Musa Kalimullah. Kalim, yakni seseorang yang Allah ngomong langsung kepadanya tanpa perantara. Itu kalim. Yakni mukhatab. Zain? Yang langsung kalam kepadanya. Ya? Walladhi yaqul inna Muhammadan habiballah fi kalamihi nazar. Namun hakikatnya mereka yang berkata bahwa saya Muhammad adalah Habibullah itu ada error sedikit. Li'annal khullah ablagh minal mahabbah. Karena hakikatnya khullah ini lebih tinggi levelnya daripada mahabbah. Paham ya? Fa'idha qal, maka kalau dia berkata Muhammad Habibullah, wa hadza fihi naw'u naqsin min haqqir rasul. Di situ sebenarnya ada sedikit tidak memenuhi hak Rasul, mengurangi hak Rasul. Rasul levelnya udah Khalilullah, bukan Habibullah. Tuh, dapat. Ajib gak? Wallah Anda baru baca. Baru pertama kali mendengar kesimpulan demikian dari beliau. Rahimahullah. Zain. Jadi yang bilang Habibullah ini sedikit rada tidak memenuhi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena level Rasul udah sampai level khullah bukan mahabbah. Oke? Lianna ahbaballahi katsirun. Karena kalau Habibullah doang, kekasih Allah doang banyak. Rasul nggak spesial kalau gitu. Al-mu'minun yuhibbuhumullah. Orang-orang yang beriman dicintai oleh Allah, dihabibkan oleh Allah, gitu kan? Al-muhsinun, al-muqsitun, orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang bertindak fair, yuhibbuhumullah, itu dicintai, dihabibkan oleh Allah. Al-ahbab katsirun, yakni para habib itu banyak. Yakni para kekasih, gue lagi ngomongin bahasa ya, bukan ono. Ya? Katsirun lillah, Allah punya banyak habib. Allah punya banyak habib, yang punya banyak makhluk-makhluknya yang dikasihinya, iya kan? Lakinnal khullah, tapi khullah la na'lam annaha tathbut illa li Muhammad wa Ibrahim.
tidaklah kita ketahui bahwasanya sifat tersebut ada fix, dari nas, kecuali pada Muhammad dan Ibrahim alaihimussalam. Ala hadza fanaqul, maka dari sini maka kita tegaskan as-shawab ayyuqal, yang tepat agar dikatakan Ibrahim khalilullah, Muhammad khalilullah, Musa kalimullah alaihi wassalatu wassalam. Ala anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam Allah berbicara langsung kepadanya ketika Isra Mi'raj, tapi tidak diberi gelar kalimullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap di nas yang dibilang kalimullah adalah Musa, enggak boleh. Bagaimanapun Allah yang menentukan hal tersebut. Ya? Ajib gak istinbat Syekh rahimahullah? Iya gak? Hadhil kalimat ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Dikatakan oleh Ibrahim ketika dilemparkan ke api. Dzalika bi anna Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam menyeru kaumnya, Anda langsung terjemahkan aja ya. Menyeru kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Namun kaumnya menolak dakwahnya dan berkeras di atas kekufuran dan kesyirikan. Faqam dzata yaumin ala asnamihim fakassaraha. Taunya Ibrahim alaihissalam suatu hari menghampiri berhala-berhala mereka, dihancur-hancurin sama Ibrahim alaihissalam berhalanya. Wa ja'alahum judzadan, dijadikan pecah belah. Dijadikan berhala-berhala yang mereka sembah itu pecah belah. Illa kabiran lahum, kecuali satu patung mereka yang paling besar. Ada satu patung berhala yang paling besar ditinggalin, disisain sama Ibrahim alaihissalam, ditancepin kapak sini. Sama Ibrahim alaihissalam. Falamma raja'u, dan ketika mereka, yakni kaum musyrikin, kembali kepada tempat beribadah mereka, wajadu alihatahum kusirat, mereka menemukan Tuhan-Tuhannya udah pecah-pecah. Tuhan lo pecah-pecah. Hilang akal sehat. Ngikutin bid'ah sampai ke syirik, hilang akal sehat ente. Tuhan pecah dong. Fantaqamu, akhirnya mereka membalas. Waliyadzubillah li anfusihim. Faqalu ma nasna' bi Ibrahim. Mereka berkata, kita apain nih si Ibrahim nih? Begitu. Mereka pun berkata, bakar dia hidup-hidup. Ya, sebagai bentuk pembelaannya terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Belalah Tuhan-Tuhan kalian apabila memang benar kalian. Gitu. Tuhan dibela. Fa'uqadu naran 'azimah jiddan. Akhirnya mereka menyalakan api yang begitu besar. Kemudian mereka melemparkan Ibrahim alaihissalam ke api tersebut. Yuqal, bahkan dikatakan, karena saking besarnya api tersebut, mereka tak bisa mendekati api itu. Panasnya luar biasa. Karena saking besarnya api, mereka nggak bisa mendekatinya. Sementara mereka mesti ngelemparin Ibrahim ke situ. Jadi gimana? Mereka melempar Ibrahim dengan manjanik. Manjanik, yakni pelontar-pelontar batu yang digunakan untuk perang. Mereka melempar Ibrahim dengan menggunakan manjanik dari jauh. Falamma ramauhu, dan ketika dilempar Ibrahim alaihissalam, Ibrahim berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan Ibrahim ini ajibnya bro, Jibril. Nah, makhluk dengan kekuatan yang paling kuat, Jibril alaihissalam, ini nawarin bantuan buat Ibrahim. Ibrahim, apakah kau perlu bantuan? Yani you need any help? Jibril nih, Ibrahim nolak alaihissalam. Ibrahim berkata, amma minka fala. Adapun darimu, aku gak butuh. Allahu Akbar. Gak mau ngandelin makhluk. Kalaupun di makhluk bisa memberikan. Amma minka fala. Jadi aku hanya membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pun subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulna, kami pun berkata, Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Bardan, yang di sifat dingin, itu lawan kata sifat panas. Salaman, keselamatan, ini lawan kata halak, kecelakaan, kehancuran. Karena sifat api, itu panas dan kemudian menghancurkan. Begitu kan? Iya kan? Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan api ini
agar ia menjadi dingin dan juga menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Akhirnya jadilah api tersebut dingin dan selamat bagi Ibrahim. Para ahli tafsir, sebagian mereka meriwayatkan dari Bani Israel di dalam kisah ini, katanya, ketika Allah berfirman, wahai api, jadilah kau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim, maka jadilah semua api yang ada di muka bumi pada saat itu tiba-tiba dingin. Katanya begitu. Tapi ini Israel, lihat. Wahada laisa sahih, bisahih. Ini enggak benar. Karena Allah sendiri wajjahal khitab ila nar muayyana. Allah sendiri yang berbicara kepada api tertentu yang sedang diajak bicara. Oke? Bukan kepada seluruh api, ya. Demikian juga Nahu menunjukkannya. Oke. Kuni bardan, dan firman Allah, jadilah kau dingin, kurina dzalika biqauli, disandingkan dengan firmannya salaman, dan juga keselamatan tuh. Yani kalau jadi dingin aja, masih bisa juga mencelakakan dan menghancurkan. Iya kan? Kalau jadi dingin doang. Berapa banyak orang yang mati karena dingin. Iya kan? Ya kan? Hancur tubuhnya karena dingin ada. Nah, makanya Allah iringkan dingin dan keselamatan. Nah, bagi Ibrahim. Ya kan? Dikatakan apabila dingin aja, bisa jadi dingin sampai menghancurkannya juga. Lianna kulla syai'in yamtathil li amrillah azza wa jal. Karena semua hal akan melaksanakan apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadanya. Lihatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma stawa ila sama' wa hiya dukhan. Kemudian Allah pun beristiwa di atas langit dan langit tersebut dukhan, asap. Oke? Faqal, Allah pun berkata, laha, kepada langit tersebut, walil ard, dan juga kepada bumi, i'tiya taw'an au karha, datanglah kalian, baik dalam keadaan terpaksa ataupun dalam keadaan taat. Okay? Famadza qalata, maka apa yang dikatakan langit dan bumi? Mereka pun berkata, qalata ataina ta'in, kami datang kepadamu ya Rabb dalam keadaan tunduk, patuh. Ya. Lihatlah betapa semua makhluk, kalau Allah yang perintahkan, pastilah mereka akan melaksanakan. Apalah lagi cuman api, dibilang jadilah dingin, mereka akan nurut. Ya. Amal Khalil tsani, adapun Khalil yang kedua, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Dikatakan itu ketika kembali dari perang Uhud. Ketika ditakut-takuti kepada mereka bahwasanya musuh telah menghimpunkan kekuatan untuk menghancurkan kalian. Mereka hendak menghampiri Madinah dan menghabisi kalian sampai ke akarnya di Madinah. Nah, dalam kondisi demikian mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su. Akhirnya mereka berada di dalam kenikmatan demi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala justru. Dan dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun keburukan yang menimpa mereka. Yani semua hal yang ditakutkan tersebut ternyata nggak ada yang terjadi. Gitu. Wattaba'u ridwanallah, dan terus mereka mengejar keridhaan Allah. Wallahu dzu fadlin azim. Allah zat yang memiliki keutamaan yang agung. Maka yang bagi likulli insan ra'a minan nas jam'an lahu, maka bagi setiap individu layaknya mereka ketika mereka melihat kumpulan manusia yang ia takuti, au udwanan alaihi, yang memusuhinya, maka dalam kondisi demikian agar seseorang berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fa idza qala hakadha kafahu Allahu syarrahum. Apabila ia ucapkan hal tersebut, niscaya Allah akan jaga darinya keburukan kaum itu. Ya, kama kafa Ibrahim wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah jaga bagi Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti ucapan seseorang, Allahumma kfinihim bima syi'it, yang dikisah ashabul ukhdud. Ya. Taib ikhwati rahimakumullah, semoga menjadi nasihat bagi kita semua. Ya, semoga dapat difahami materi yang disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.